Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin terdengar sederhana. Perjalanan dengan bus. Namun, bukan sembarang bus. Ini adalah bus mewah. Bus dengan desain futuristik. Bus dengan standar internasional. Dan yang paling penting, bus buatan Indonesia. Sebuah pemandangan yang dulu nyaris tak pernah terbayangkan, kini justru menjadi sumber kegelisahan baru di kawasan. Malaysia kembali dibuat panas. Bukan oleh isu perbatasan, bukan oleh konflik politik, dan bukan pula oleh perang dagang terbuka. Panas itu datang dari arah yang tak terduga, dari industri yang selama ini dipandang sebelah mata, industri karoseri bus Indonesia. Selama bertahun-tahun, Malaysia memosisikan dirinya sebagai negara yang lebih rapi, lebih modern, dan lebih siap dalam sektor transportasi kawasan Asia Tenggara. Citra itu melekat kuat, baik di benak publik regional maupun di kalangan analis industri. Indonesia, di sisi lain, lebih sering dilihat sebagai pasar besar, negeri dengan jutaan konsumen, tetapi bukan sebagai produsen bernilai tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, peta itu mulai bergeser perlahan, tanpa gemuruh iklan global, tanpa kampanye besar-besaran, dan nyaris tanpa sorotan media arus utama. Industri bus Indonesia melaju senyap dan tiba-tiba sudah berada jauh di depan. Ketika bus buatan anak bangsa mulai beroperasi di jalanan Arab Saudi dan dipamerkan dengan penuh kebanggaan di India, reaksi tak terucap muncul di Kuala Lumpur. Media otomotif regional mulai membandingkan, analis industri mulai berbisik, dan satu kenyataan yang sulit dibantah perlahan mengemuka: Indonesia sedang naik kelas. Sementara itu, negara tetangga yang dulu merasa lebih mapan mulai merasakan tekanan. Sorotan global yang selama ini diarahkan ke pemain lama kini berbelok ke Jakarta, Boyolali, Semarang, dan Malang. Yang menarik, kebangkitan ini tidak datang dari sektor yang selama ini dianggap prestisius, bukan mobil listrik yang penuh sensasi, bukan motor massal yang membanjiri pasar, melainkan bus. Kendaraan publik yang sering dipandang sebagai sektor kelas 2 justru menjadi ujung tombak kebangkitan industri otomotif Indonesia di mata dunia. Ketika Arab Saudi dan India membuka pintu lebar-lebar bagi bus buatan Indonesia, pesan industri dan geopolitik itu terasa hingga Asia Tenggara. Malaysia pun ikut merasakannya, dan suhu persaingan naik tanpa perlu satu kata pun diucapkan secara terbuka. Keberhasilan Indonesia menembus pasar Arab Saudi menjadi bukti paling keras dari perubahan ini. Dalam periode 2022 hingga 2024, sekitar 1.000 unit bus buatan Indonesia masuk dan beroperasi di kerajaan tersebut. Ini bukan angka kecil, bukan pula simbolik. Arab Saudi dikenal sebagai pasar dengan standar teknis yang sangat ketat, terutama untuk transportasi publik yang melayani jutaan jamaah haji dan umroh setiap tahun. Bus-bus dengan bodi produksi perusahaan karoseri Indonesia seperti Laksana dan Tentram beroperasi di kota-kota strategis seperti Mekah dan Madinah, serta kawasan pengembangan baru yang menjadi bagian dari proyek ambisius Vision 2030. Saudi Arabia bukan pembeli sembarangan. Negara ini memiliki proses seleksi panjang dan spesifikasi teknis yang rinci. Pada tahun 2023, Otoritas Transportasi Saudi secara terbuka menyatakan bahwa setiap bus impor harus memenuhi standar keamanan jangka panjang, ketahanan terhadap cuaca ekstrem, efisiensi operasional, dan tingkat keselamatan penumpang yang tinggi. Fakta bahwa bus Indonesia lolos dan dipilih dalam skema pengadaan besar ini merupakan validasi industri yang objektif. Ini bukan hasil lobi politik, bukan pula sekedar buah kedekatan diplomatik. Ini adalah pengakuan kualitas yang sulit dibantah. Keberhasilan di Arab Saudi segera menarik perhatian dunia transportasi regional. Pada paruh kedua 2024, sorotan itu datang dari Asia Selatan, dari negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa dan sistem transportasi publik yang sangat kompleks, India. Di berbagai pameran dan eksibisi transportasi, bus dengan bodi buatan Indonesia dipajang secara terbuka. Beberapa unit bahkan ditampilkan sebagai model percontohan untuk pengembangan armada pariwisata dan intercity. Yang lebih menarik, ketertarikan India tidak berhenti pada pembelian unit jadi. Media industri besar di India mengungkap bahwa pemerintah daerah
dan otoritas transportasi setempat tengah menjejaki kerjasama yang jauh lebih dalam dengan perusahaan karoseri Indonesia. Pembicaraan mencakup lisensi produksi, kolaborasi desain, hingga kemungkinan transfer teknologi. Ini adalah lompatan persepsi yang signifikan. Indonesia tidak lagi dilihat hanya sebagai tempat produksi murah, tetapi sebagai pusat keahlian desain dan rekayasa bodibus yang layak dijadikan mitra strategis. Kepercayaan dari Arab Saudi dan India ini dibangun oleh faktor teknis yang konsisten, bukan oleh sentimen emosional atau basa-basi diplomatik. Salah satu keunggulan utama bus buatan Indonesia terletak pada desain dan ergonomi. Pendekatan desain yang modern dan futuristik berpadu dengan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Interior dirancang dengan ruang duduk yang lega, sistem pendingin air yang efisien, serta pencahayaan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam studi yang dilakukan bersama Asosiasi Operator Bus Timur Tengah 2023, desain interior bus Indonesia dinilai lebih fleksibel dibandingkan produk massal dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah besar, terutama bagi negara seperti India, yang memiliki kondisi geografis dan kebutuhan penumpang yang sangat beragam. Selain desain, fleksibilitas produksi menjadi senjata rahasia yang sulit disaingi. Berbeda dengan pabrikan besar dari Jepang, Korea Selatan, atau Cina yang mengandalkan volume produksi raksasa dengan jalur manufaktur yang kaku, perusahaan karoseri Indonesia mampu menyesuaikan spesifikasi dalam waktu relatif singkat. Perubahan konfigurasi, penyesuaian interior, hingga adaptasi terhadap regulasi lokal dapat dilakukan tanpa proses birokrasi panjang. Bagi negara dengan kebutuhan transportasi yang dinamis, kemampuan ini sangat berharga. Faktor berikutnya adalah efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Bus buatan Indonesia umumnya ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan produk Jepang atau Korea Selatan, namun tetap memenuhi standar internasional. Di tengah tekanan fiskal global, efisiensi semacam ini menjadi pertimbangan utama banyak pemerintah. Negara-negara kini dituntut membangun sistem transportasi publik yang andal tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Indonesia menawarkan solusi yang pas di tengah kondisi tersebut. Masuknya Indonesia ke pasar bus internasional terjadi di saat persaingan global semakin ketat. Selama bertahun-tahun, pasar ini didominasi oleh Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kehadiran pemain baru dari Asia Tenggara mengubah persamaan lama. Sejumlah analis melihat fenomena ini sebagai tantangan struktural terhadap dominasi lama. Indonesia hadir dengan kombinasi langka antara tenaga kerja terampil, biaya kompetitif, dan budaya desain yang progresif. Dalam konteks geopolitik industri, kemunculan Indonesia berarti diversifikasi rantai pasok global. Hal ini menjadi semakin relevan setelah Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina, serta konflik Rusia dan Ukraina mengguncang logistik internasional. Negara-negara kini lebih berhati-hati dalam bergantung pada satu sumber atau satu blok kekuatan. Dengan posisi geopolitik yang relatif neutral, Indonesia menjadi alternatif yang menarik. Dampak kebangkitan ini pun mulai terasa di dalam negeri. Pusat-pusat produksi karoseri di Boyolali, Semarang, dan Malang mengalami peningkatan permintaan. Kapasitas produksi diperluas, tenaga kerja diserap, dan jaringan industri pendukung ikut bergerak. Dari industri baja, interior, hingga sistem kendaraan, semuanya terdorong oleh permintaan ekspor yang meningkat. Ini bukan sekedar cerita tentang neraca perdagangan, tetapi tentang transformasi struktur industri nasional. Untuk pertama kalinya dalam skala besar, Indonesia mengekspor bukan hanya produk fisik, melainkan juga keahlian, desain, dan reputasi. Indonesia perlahan bergerak dari posisi sebagai pasar menuju peran sebagai pusat keahlian. Namun di balik keberhasilan ini, tantangan besar masih membayangi. Konsistensi kualitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, dukungan kebijakan industri, dan diplomasi perdagangan akan menentukan apakah momentum ini berlanjut atau berhenti sebagai anomali sesaat. Pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa industri otomotif tidak pernah tumbuh hanya dengan membiarkan pasar bekerja sendiri. India memahami hal ini dengan sangat baik, dan ketertarikannya terhadap bus buatan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Pameran bus Indonesia di India dan operasional bus Indonesia di Arab Saudi bukan sekedar promosi produk. Dalam praktik hubungan internasional, ini adalah sinyal politik. Sinyal bahwa negara-negara berkembang mulai saling memperkuat tanpa selalu berada di bayang-bayang kekuatan lama.
Menariknya, respons dari Jepang, Korea Selatan, dan Cina relatif sunyi. Namun di balik layar, pengakuan mulai muncul bahwa Asia Tenggara dan khususnya Indonesia tak lagi bisa diabaikan. Bus Indonesia kini bukan hanya alat transportasi, melainkan simbol perubahan arah kekuatan industri di kawasan.